Upacara pembukaan di alun-alun besar ISSEA Academy. Hanya selama upacara inilah kedua kelompok siswa dari Akademi Lanjutan dan Akademi Menengah bertemu. Menjadi salah satu siswa tertinggi di sana, Tang Wulin diposisikan di belakang. Ini memberinya banyak kesempatan untuk mengamati seluruh alun-alun, serta semua siswa di akademi. Di Akademi Menengah, ada sekitar 100 siswa dalam setiap kelas, dengan jumlah total 7 hingga 800 siswa secara keseluruhan. Dibandingkan dengan Akademi Menengah, kelompok di Akademi Lanjutan secara signifikan lebih kecil karena terdapat hampir 200 siswa. Siswa di Akademi Lanjutan dibagi menjadi 3 kelas. Oleh karena itu, merupakan tugas yang berat untuk masuk ke Akademi Lanjutan yang hanya memiliki tingkat suksesi kecil yaitu 20% siswa yang berasal dari Akademi Menengah. Selamat siang siswa. Sekarang kita akan memulai upacara pembukaan tahunan Akademi ISSEA. Presiden Akademi ISSEA telah diundang ke upacara tersebut dan dia akan segera memberikan pidato. Petik 2. Presiden Akademi ISSEA adalah seorang senior yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki tubuh sedang dan tidak terlihat luar biasa. Dia memberikan suasana kutu buku dengan kepalanya penuh dengan rambut putih dan sepasang kacamata. Selamat datang di akademi, siswa. Setiap tahun saat ini, saya merasa sedikit sedih bahwa siswa dari divisi menengah dan lanjutan telah lulus dan meninggalkan kami. Namun, beberapa siswa menengah akan memasuki akademi lanjutan selain siswa baru kami. Petik 2. Menurut saya, akademi seperti darah masyarakat. Itu menerima individu ke akademi dan kemudian mengirimkan mereka ke masyarakat. Dalam waktu dekat, saya harap kalian semua bisa. Presiden sangat fasih dalam pidatonya. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki naskah untuk dibaca. Dia berbicara dengan sangat baik selama 1 jam penuh sebelum mengakhiri pidatonya. Puncak dari upacara pembukaan berlangsung tepat setelah pidato presiden, tugas kelas. Siswa yang tidak membutuhkan kelas yang ditugaskan kepada mereka perlahan-lahan keluar dari alun-alun yang ramai. Wajah-wajah baru dari akademi lanjutan pergi menuju akademi mereka untuk tugas kelas mereka sendiri. Apa yang tersisa di dalam alun-alun adalah siswa baru dari akademi menengah. Kami akan melanjutkan tugas kelas. Diketahui bahwa di dalam ISSEA Academy, semakin kecil jumlah kelasnya, semakin tinggi kelasnya. Meskipun itu adalah fakta, kami juga mengharapkan pengecualian di mana siswa dari kelas terakhir akan bekerja lebih keras dan berprestasi lebih baik. Kami memiliki total 108 siswa baru hari ini, dibagi menjadi 5 kelas. Siswa yang akan saya panggil berikutnya ada di kelas 1. Tang Wulin akhirnya memahami implikasi kata-kata Long Hengsu terhadap Xie Xie, Yun Xiao, dan Zhou Zhangqi sehari sebelumnya ketika mereka dikirim ke kelas 5. Ada total 5 kelas, dan siswa dengan kemampuan lebih ditempatkan di depan. Bisa dikatakan, kelas 5 diposisikan tepat di belakang. Tang Wulin, Zhou Zhangqi, Xie Xie, Yun Xiao, seperti yang diharapkan, keempat nama itu akhirnya dipanggil ketika penyiar tiba di daftar untuk kelas 5. Ada 20 siswa di kelas 5, dan itu adalah kelas terkecil dari semuanya. Masing-masing dan setiap dari mereka memiliki ekspresi lesu. Guru kelas, harap arahkan siswa Anda ke kelas mereka dan bantu mereka membiasakan diri di dalam akademi. 5 guru muncul di depan kerumunan saat pengumuman berakhir. Salah satu dari 5 guru itu menuju ke arah kelas 5. Guru ini tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ketika siswa kelas 5 menoleh untuk melihatnya, mereka semua tercengang. Guru ini terlalu tampan. Meskipun Tang Wulin dan Xie Xie memiliki penampilan yang luar biasa, mereka hanyalah anak-anak. Jadi, ada kemungkinan bahwa mereka mungkin berubah pada saat pematangan. Guru ini, bagaimanapun, berdiri di ketinggian yang mengejutkan lebih dari 1,9 meter bersama dengan sepasang tangan kurus dan pinggang yang tipis. Celana panjang putih menonjolkan kakinya yang panjang. Meskipun dia terlihat kurus, kombinasi dari itu bersama dengan matanya yang bersinar terang, hidung yang tegap, dan bibir tipis memberikan gambaran tentang tinggi dan kecerdasan. Masa rambut disapu ke belakang kepalanya. Arus angin acak menghantam rambut biru danau dan mengistirahatkannya di garis pinggangnya, menegaskan panjang rambutnya. Pupil matanya berwarna hijau berasap dan warnanya serasi dengan rambut birunya, memberikan temperamen yang aneh. Wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya sedingin es. Salah satu siswi di kelas 5 menghembuskan napas pelan, gurunya sangat tampan. Tanpa sepengetahuan gadis itu, dia telah menyuarakan pemikiran semua siswa. Xie Xie mengernyitkan bibir mendengar komentar itu, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian.
Ikutlah bersamaku. Guru muda ini berbicara dengan sederhana. Meskipun kata-katanya sederhana, itu meninggalkan rasa dingin di antara para siswa, tepat di dalam hati mereka. Perasaan ini, Yun Xiao berbisik pelan, guru itu tampak kuat. Dia sepertinya memang seseorang yang kuat. Penampilannya di alun-alun telah membuat orang lain membeku dengan efek yang begitu besar. Ini tidak akan mungkin jika dia adalah orang biasa. Ruang kelas untuk kelas 5 terletak di lantai dasar, diposisikan di area paling dalam dari gedung dan membutuhkan lebih banyak berjalan kaki untuk mencapainya. Ada 30 set meja dan kursi di ruang kelas. Platform pengajaran diposisikan di depan kelas. Ambil kursimu, kata guru muda itu dengan dingin. Setiap kali dia berbicara, selalu ada perasaan dingin. Tang Wulin memilih meja di samping setelah banyak pertimbangan. Tingginya akan menghalangi pandangan orang lain jika dia duduk di tengah barisan saat ini, jadi dia memilih satu di samping. Ini memungkinkan dia untuk bisa duduk di dekat depan dan tidak menghalangi teman sekelasnya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang ada dalam pikiran Xie, dia hanya memilih tempat duduk di sebelah Tang Wulin. Secara bersamaan, Yun Xiao dan Zhou Zhangqi duduk di kursi sebelum dan sesudahnya. Jadi, keempat teman sekamar itu kembali bersama. Guru muda itu berjalan ke peron setelah memasuki ruang kelas. Saat dia berbalik dan mengamati wajah para siswa di hadapannya, obrolan berhenti dan kelas kembali diam. Namaku Wu Zhangkong. Guru muda itu memperkenalkan dirinya dengan jelas. Selama 6 tahun ke depan, kalian semua akan berada di bawah pengawasanku. Saya ingin menekankan satu hal, Anda boleh mengabaikan apapun yang dikatakan Direktur Long Hengsu pada upacara tersebut. Bahkan jika Anda adalah sekelompok sampah, saya akan melatih Anda menjadi siswa terkuat dalam kelompok Anda. Itu kecuali jika Anda memilih untuk keluar, jika tidak, itu akan menjadi tujuan Anda selama 6 tahun ke depan. Petik 2. Sementara kata-katanya penuh arogansi, Wu Zhangkong berbicara dengan nada polos dan masih menarik perhatian semua siswa di dalam kelas. Anda harus memperkenalkan diri Anda, nama Anda, jiwa bela diri, peringkat kekuatan jiwa, dan aspirasi Anda. Ceritakan semuanya. Anda bisa mulai. Petik 2. Jelas dan sederhana, tidak berlebihan. Area yang diduduki Tang Wulin dan teman sekamarnya kebetulan berada di baris paling samping ruangan dan Wu Zhangkong kebetulan sedang menunjuk ke arah mereka. Maka, Yun Xiao memecahkan kebekuan dan memulai perkenalannya. Halo semuanya, namaku Yun Xiao. Jiwa bela diri saya adalah astrolab, dan kekuatan jiwa saya berada di peringkat 12. Tujuan saya adalah menjadi Master Spirit Pertempuran Bantu Intelijen. Tentu saja, karena Yun Xiao diberi julukan Master Min, karena pikirannya yang cepat, itu pantas untuk menjadi aspirasinya. Dia memulai dan mengakhiri perkenalannya dengan cara yang bermartabat, meskipun ada sedikit getaran dalam suaranya. Tang Wulin di baris berikutnya, jadi dia berdiri. Tatapan Wu Zhangkong tertuju padanya. Saat itulah dia memahami getaran dalam suara Yun Xiao. Tatapannya tajam, sampai-sampai seolah menembus esensi seseorang. Tang Wulin, jiwa bela diri adalah rumput blue silver, kekuatan jiwa adalah peringkat 11. Aspirasi saya adalah, dia berhenti ketika dia memperkenalkan aspirasinya. Saya belum punya, itu adalah jiwa sampah, tidak heran kamu tidak memiliki aspirasi. Sebuah komentar keluar dari masa siswa yang duduk di dalam kelas. Sepotong kapur terbang tepat ke mulut siswa tersebut, seperti peluru kendali yang diarahkan ke sasarannya. Aduh. Kapur tersebut memiliki kekuatan spiral saat masuk ke tenggorokan siswa. Dia mulai muntah segera. Wu Zhangkong berbicara dengan kejam, tidak ada jiwa bela diri sampah di dunia ini. Melainkan, hanya ada orang sampah. Pertimbangkan moral Anda sendiri terlebih dahulu sebelum menyebut orang lain sampah. Jika Anda sendiri bukan bagian dari sampah, apakah Anda akan mendarat di kelas 5? Petik 2. Suara Wu Zhangkong yang sedingin es dan kuat menyebabkan seluruh kelas terdiam dalam ketakutan. Memproses. Saya Zhou Zhangqi. Jiwa bela diri saya adalah Titan AP, kekuatan jiwa di peringkat 11. Tujuan saya adalah menjadi Master Jiwa Pertempuran Sistem Kekuatan. Petik 2. Terima kasih. Jiwa bela diri adalah belati naga ringan, kekuatan jiwa di peringkat 18. Sistem Agility Battle Soul Master. Petik 2. Ketika kata-kata peringkat 18 keluar, seluruh kelas langsung terkejut. Seorang anak berusia 9 tahun dengan kekuatan jiwa peringkat 18. Ini benar-benar jenius. Selain itu, dia sebenarnya adalah master jiwa pertempuran. Setelah 2 peringkat kekuatan jiwa, dia akan menjadi Grandmaster jiwa.
Siapapun yang mampu menjadi jiwa Grandmaster sebelum berusia 12 tahun memenuhi syarat untuk disebut jenius. Pada akhirnya, sorotan kelas adalah peringkat kekuatan jiwa Xie. Faktanya, kekuatan jiwa peringkat 12 Yun Xiao dianggap cukup tinggi karena mayoritas siswa masuk dengan kekuatan jiwa peringkat 11. Adapun jiwa bela diri mereka, ada segala macam keanehan yang fantastis, tetapi tidak satupun dari mereka yang sangat kuat. Tentu saja, rumput Blue Silver Tang Wulin masih yang terburuk dari semuanya. Fakta ini secara praktis telah ditetapkan di atas batu. Mulai besok, kelas secara resmi akan dimulai. Gaya mengajar saya sedikit berbeda dari guru lain, jadi jika Anda takut sakit, lelah, atau pegal, cepat pindah sekolah atau pikirkan cara untuk pindah kelas. Mereka yang tinggal harus mempersiapkan diri secara mental. Itu saja, kelas dibubarkan. Petik 2. Setelah sosok tinggi Wu Zhangkong keluar dari kelas dengan sepasang kakinya yang panjang, ruang kelas meledak dengan obrolan. Hampir semua dari mereka membicarakan guru yang dingin namun tampan ini. Ayo pergi, kamu masih harus memenuhi janjimu. Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Meski hari masih pagi, kelas mereka sudah berakhir. Kelas tidak akan secara resmi dimulai untuk mereka sampai hari berikutnya. Baik, Tang Wulin berdiri dan memimpin jalan keluar. Begitu Tang Wulin berjalan melewati pintu, dia menemukan bahwa seluruh lantai dipenuhi oleh kakak kelas yang berisik. Apa yang mereka lakukan? Hah, Tang Wulin. Tepat pada saat itu, suara yang akrab memanggil. Tang Wulin menoleh ke arah suara itu, tetapi pemiliknya yang elegan sudah tiba di depannya. Itu adalah kakak perempuan dari akademi tingkat lanjut yang menyambutnya kemarin, Liu Yuxin. Kakak senior, Tang Wulin mengungkapkan senyuman. Dia memiliki kesan yang sangat baik padanya. Wulin, kamu di kelas 5. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grace. Ini adalah jiwa bela diri sampah. Tentu saja saya hanya bisa masuk kelas 5. Petik 2. Liu Yuxin buru-buru berkata, tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Maksudku, Guru Wu Zhangkong adalah guru kelasmu kan? Petik 2. Tang Wulin menjawab, benar. Mata indah Liu Yuxin langsung menjadi cerah. Wulin, kakak perempuan punya masalah yang perlu aku ganggu. Tang Wulin tercengang tetapi masih berkata. Baik, Liu Yuxin meletakkan sebuah barang di tangannya dan dengan tenang berkata, ketika kamu ada kelas di masa depan, bantu aku mengambil beberapa foto pangeran tampan yang sombong dan dingin. Oh, itu gurumu, Wu Zhangkong. Petik 2. Pangeran tampan yang sangat sombong. Tang Wulin bertanya padanya, bingung. Wajah cantik Liu Yuxin memerah. Kalian tidak akan tahu ini, tapi Wu Zhangkong adalah wanita pembunuh nomor 1 di akademi kami. Dengan sikap dinginnya, terlepas dari apakah itu guru perempuan muda atau murid perempuan, kita semua menganggapnya menawan. Dia adalah seorang guru di akademi lanjutan sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan dia dikirim ke akademi menengah. Apalagi, dia sebenarnya ditugaskan ke kelas Anda. Kami semua merasa bahwa ini adalah ketidakadilan terhadapnya. Namun, akademi telah memutuskannya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, bahkan jika kita semua merindukannya. Bantu kami mengambil beberapa fotonya dan kakak perempuan senior ini pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Petik 2. Tang Wulin berdiri di sana dengan bodoh. Dia tidak menyangka Liu Yuxin akan memintanya melakukan hal semacam ini. Kakak senior, bukankah ini tidak bagus? Liu Yuxin terkikik. Jangan khawatir tentang itu. Tidak apa-apa. Jika kakak perempuan membocorkan beberapa informasi tentang guru Wu kepada Anda, itu pasti akan bermanfaat. Petik 2. Xie berada tepat di belakang Tang Wulin dan sebenarnya agak tidak sabar saat melihat Tang Wulin berbicara dengan Liu Yuxin. Namun, ketika dia mendengar apa yang dia katakan, keinginan untuk menyeret Tang Wulin menghilang. Setelah mendengar keadaan ini, dia memperoleh pemahaman penting tentang bunga eksotis yang merupakan guru kelas mereka. Liu Yuxin berkata, Guru Wu adalah guru paling tangguh di akademi kami. Tidak hanya dia tampan dan memiliki tubuh yang bagus, tapi dia juga berpengetahuan luas dan multitalenta. Dia juga guru yang luar biasa. Dia bahkan telah berkultivasi hingga tingkat yang tinggi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah ahli nomor 1 di akademi kami. Saya pikir saya pernah melihatnya dengan setidaknya 6 cincin jiwa. Itu artinya dia setidaknya seorang kaisar jiwa. Petik 2. Kaisar jiwa. Ini terlalu jauh untuk dibayangkan Tang Wulin. Dengan peringkat jiwanya saat ini, praktis tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan 6 cincin jiwa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli jiwa roh yang kuat.
Jumlah jiwa roh yang dapat diserap manusia terbatas pada apa yang dapat ditanggung oleh kekuatan spiritual mereka. Jiwa roh putih hanya bisa menawarkan satu cincin jiwa dan saat ini, jiwa master hanya bisa menyerap hingga 3 jiwa roh. Jika mereka menyerap 3 jiwa roh putih, maka 3 cincin akan menjadi batasnya. Jiwa roh kuning paling banyak dapat menghasilkan 2 keterampilan jiwa, yang pada dasarnya adalah 2 cincin jiwa. Ini juga alasan jiwa roh ratusan tahun jauh lebih berharga. Adapun jiwa roh 1000 tahun berwarna ungu yang lebih tinggi dan jiwa roh 10.000 tahun berwarna hitam, Tang Wulin bahkan tidak berani membayangkan mendapatkan salah satu dari mereka. Guru Wu Zhangkong sebenarnya memiliki 6 cincin. Dia sebenarnya orang yang sangat kuat. Kota Issea hanya memiliki beberapa kaisar jiwa 6 cincin, tetapi lebih dari itu, dia sebenarnya sangat muda. Baik-baik saja maka, aku akan pergi dulu. Jangan lupa untuk mengambil beberapa foto untukku. Item yang dia selipkan ke tangan Tang Wulin sebenarnya adalah kamera jiwa. Kakak senior, Tang Wulin memanggil, tetapi Liu Yuxin sudah melarikan diri. Dia sangat cepat dan mengejar Guru Wu Zhangkong. Kamu harus memberikan kamera itu kepada orang lain untuk diamankan dulu. Kamu tidak ingin menghancurkannya sama sekali, Xie berkata dengan dingin. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Tang Wulin sambil melirik ke arah Xie. Manfaat yang didapatnya dari meditasi hari sebelumnya tidaklah kecil. Tanpa diduga, area yang paling dia tingkatkan bukanlah tempaan, tetapi pertempuran. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Selain tekanan yang diberikan Xie padanya, dia merasa bahwa pemahaman yang dia miliki untuk jiwa bela dirinya telah meningkat. Inilah alasan mengapa dia tidak menolak pertempuran hari ini. Tuannya telah mengatakan bahwa Blue Silver Grace-nya adalah varian jiwa bela diri, jadi itu tidak lagi murni sampah. Setelah keluar dari sekolah, Tang Wulin bertanya pada Xie, kemana kita akan pergi? Xie menjawab, kita akan pergi ke Issea Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman, aku akan mencari seseorang untuk merawat lukamu. Petik 2. Tang Wulin hanya berkata, fakta akan membuktikan dirinya sendiri. Issea Park tidak jauh dari Issea Academy. Seseorang dapat mencapai taman setelah 10 menit berjalan dengan mengikuti jalan setapak di sebelah pintu keluar akademi. Taman itu dapat diakses oleh umum tanpa biaya sama sekali. Karena hari masih pagi, taman sudah dipenuhi banyak warga yang melakukan senam pagi. Saat seseorang berjalan-jalan ke taman, indera mereka akan disambut dengan aliran parfum alam, perpaduan dari aroma segar tanaman dan manisnya bunga dari bunga, yang menyegarkan pikiran mereka. Tang Wulin merasa dirinya perlahan-lahan rileks. Rumput Blue Silver miliknya adalah jiwa bela diri tumbuhan, dan saat ini ia dikelilingi oleh lapangan rumput Blue Silver. Ini adalah lingkungan yang paling dia cintai. Dia memiliki pemikiran samar bahwa jika dia bermeditasi di sini, hasilnya akan jauh lebih baik daripada jika dia bermeditasi di asrama. Dia sudah membuktikan hal ini ketika dia kembali ke rumah di kota Glorybound. Tetapi tidak mungkin membandingkan taman kecil di belakang rumah dengan taman ini dengan batas-batasnya yang tak berujung, perbedaan ukuran tidak ada bandingannya. Xie tidak heran bahwa dia bukan yang pertama datang. Dia berjalan-jalan dengan santai dan akrab ke bagian taman yang paling dalam. Setelah jalan setapak berkerikil ke taman, orang akan menyadari perbedaan ukuran pepohonan. Semakin dalam ke taman, semakin besar jadinya. Issea Park memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, jauh sebelum Issea Academy didirikan. Dengan sejarahnya yang kaya, taman ini memiliki banyak jenis pohon langka. Saat dia pindah lebih dalam ke taman, Tang Wulin secara bertahap merasa lebih baik. Perasaan kembali ke alam ini merevitalisasi jiwa bela diri di dalam dirinya. Tempat yang bagus, saya akan kembali lagi, Tang Wulin berpikir. Ketika mereka mencapai bagian taman yang paling dalam, di mana mereka tersembunyi dengan baik dari yang lain, Xie berhenti di tengah-tengah area terbuka. Ini dia. Dia berbalik menghadap Tang Wulin. Tang Wulin berhenti pada saat yang sama, mengembalikan pandangan hati-hati ke Xie. Aku akan bersikap adil padamu. Karena saya adalah master jiwa pertempuran sistem agility, saya akan mundur 50 meter. Saat saya bilang mulai, Anda boleh bergerak. Saat dia berbicara, Xie mulai bergerak mundur. Dia menolak memanfaatkan Tang Wulin. Apalagi tidak dengan harga dirinya yang begitu tinggi. Tang Wulin tidak bersuara. Sebaliknya, pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertandingan mereka sebelumnya. Warna kuning jiwa bela diri Xie saat dia melepaskannya saat pertandingan kemarin masih ada di benaknya. Meskipun dia belum berhasil memahami jiwa roh Xie,
jelas baginya bahwa warna itu berarti Xie memiliki jiwa roh 100 tahun. Jiwa roh 100 tahun secara alami akan memiliki keterampilan jiwa 100 tahun. Tang Wulin tidak yakin tentang kekuatan-kekuatan itu. Apakah kamu siap? Suara Xie datang dari jauh. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pandangannya. Ayo mulai. Xie menjawab kembali dengan dingin, aku akan menunjukkan perbedaan antara skill kita. Aku akan membuatmu membayar rasa malu yang telah kamu lakukan padaku. Mulailah. Begitu dia mengakhiri kata-katanya, dia terbang menuju ke arah Tang Wulin seperti anak panah yang dilepaskan. Saat Xie bersiap untuk sprintnya, dia telah memposisikan dirinya rendah, memberikan gambaran kepada orang lain bahwa dia sedang memeluk tanah. Lingkaran cahaya kuning muncul di bawah kakinya. Seperti hari sebelumnya, Tang Wulin memperhatikan bahwa ketika dia melepaskan jiwa roh 100 tahun ini, bilah sepanjang 35 cm yang tampaknya terbuat dari kuning kristal muncul di tangan kanannya. Saat Xie melaju, belati yang menyertainya menghasilkan geraman naga samar. Tang Wulin juga merilis rumput Blue Silver dalam waktu singkat. Seekor ular rumput kecil bercahaya emas muncul di lengannya dan berputar-putar di pergelangan tangannya. Untaian rumput Blue Silver seperti pohon anggur terbang keluar. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman praktis, Blue Silver Grace berkembang pesat dengan kemampuannya untuk mencakup ruang yang luas. Saat bilah rumput kecil ini meluas, luas permukaannya meningkat dengan cepat dan menyelimuti Xie dengan mudah. Masih menggunakan trik yang sama. Jejak penghinaan melintas di wajah Xie, dia meningkatkan kecepatannya dengan cepat. Xie, yang sebelumnya menyerbu dalam garis lurus ke arahnya, berubah menjadi ilusi. Seketika, Tang Wulin kehilangan penglihatan Xie dan kemampuannya untuk menunjukkan lokasinya yang tepat karena kabur yang memusingkan di hadapannya. Xie bergerak melalui celah-celah tenun varian rumput Blue Silver Tang Wulin tanpa cedera dan memperpendek jaraknya dengan Tang Wulin. Ini buruk. Jika Bin gagal menjebak lawan saya, maka varian Blue Silver Grace ini tidak lagi berguna dalam pertempuran. Tang Wulin memikirkan ini saat dia mencabut tanaman merambat rumput dan mengarahkannya ke hadapan dirinya sendiri. Semakin padat tanaman merambat ini, semakin tinggi kemampuan pertahanan yang mereka miliki. Itu adalah ide yang datang padanya selama meditasinya pada malam sebelumnya. Saat ini, Xie sudah berada dalam jarak 10 meter dari Tang Wulin. Kecepatan Xie tidak berubah. Sebaliknya, lengannya bergerak lebih cepat. Belati naga cahaya di tangannya berubah menjadi bola cahaya yang meledak yang melepaskan sinar keemasan tak berujung yang diarahkan tepat ke rumput Blue Silver di bawahnya. Saat itulah Tang Wulin menyadari perbedaan besar antara Xie dan dirinya sendiri. Setiap bilah rumput Blue Silver miliknya telah diiris oleh cahaya yang berasal dari belati naga cahaya Xie. Meskipun bilah rumput masih utuh, mereka dapat dengan mudah diayunkan. Dengan pisau tajam belati naga cahaya memotong rumput Blue Silvernya, Tang Wulin merasakan kekuatan jiwa di dalam dirinya berkurang dengan cepat. Dalam beberapa saat, kekuatan jiwa Tang Wulin telah habis lebih dari 10%. Jika Xie telah menemukan karakteristik kekuatan jiwa Tang Wulin, dia tidak perlu menggunakan serangan sekuat itu terhadap Tang Wulin. Teknik ini akan dengan mudah mengosongkan semua kekuatan jiwa Tang Wulin. Saat perisai Blue Silver Grace terbelah, Tang Wulin tidak lagi memiliki pertahanan apapun terhadap serangan Xie yang akan datang. Xie sudah tepat di hadapannya saat itu. Karena Blue Silver Grace tidak lagi berguna, Tang Wulin menembakkan kedua tinjunya ke depan, meledakkannya ke Xie. Pada saat yang sama, dia mengontrol dan menarik semua Blue Silver Grace miliknya. Dia berharap dengan melakukan itu, dia bisa berhasil melakukan bin saat dia mencoba melindungi serangan lawannya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memenangkan pertandingan. Dari sudut pandang tipikal, Blue Silver Grace yang termasuk dalam sistem kontrol idealnya akan memudahkan untuk mengalahkan jiwa bela diri yang termasuk dalam kategori sistem agility. Namun, perbedaan antara Tang Wulin dan Xie terlalu besar dalam hal keterampilan atau pengalaman mereka. Xie memiringkan sedikit untuk menghindari sepasang kepalan tangan Tang Wulin yang menghasilkan suara ledakan ringan. Dengan belokan yang tajam dan seperti kilatan, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Pada titik ini, Tang Wulin ditangkap tanpa pertahanan. Jika ini adalah medan perang, dan Xie berniat membunuh, dia bisa saja meletakkan pedangnya dengan mudah di leher Tang Wulin. Namun, Xie tiba-tiba terdiam. Dia hanya berpikir untuk mengalahkan Tang Wulin, dan tidak punya niat lain. Dia mengubah arah belatinya, menggerakkan pisau di gagangnya, dan mengunci targetnya, pipi Tang Wulin.
Aku akan membayarmu atas pembengkakan yang kau lakukan pada wajahku. Sementara banyak keputusan dibuat dalam pikiran Xie selama sepersekian detik ini, Tang Wulin tiba-tiba tersentak dan memiringkan kepalanya ke bawah, menggunakan bagian belakang tengkoraknya untuk mengetuk pegangan Xie selama waktu yang singkat ini. Namun, tanggapan Xie cepat. Apa yang membuat seseorang menjadi master jiwa bela diri sistem agility? Di ranah penguasaan tertinggi, master akan mampu menghindari pertempuran langsung selama yang mereka inginkan. Ketika lawan akhirnya dipilih, mereka akan dibiarkan tak berdaya. Meskipun Xie bangga, analisisnya tentang Tang Wulin tidak dipengaruhi oleh kesombongan itu dan akurat. Dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan Tang Wulin bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia memutar pergelangan tangannya yang gesit dalam sepersekian detik dan menenggelamkan belati naga cahaya ke pundak Tang Wulin. Belati naga cahaya menembus bahunya. Xie menahan diri dalam serangan ini karena dia berpikir bahwa seluruh lengan Tang Wulin akan terputus jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tak satu pun dari mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap yang lain, jadi memberinya pelajaran kecil sudah cukup. Namun, yang mengejutkannya adalah daging bahu Tang Wulin sangat keras, bahkan belati naga cahaya miliknya hanya mampu memotong sekitar 1 inci. Bahkan jika dia menahan kekuatannya, hasil ini terlalu mengejutkan. Darah merah cerah muncul, disertai rasa sakit. Hal ini menyebabkan Tang Wulin kehilangan kendali atas rumput blue silver yang ditarik, meninggalkan rumput itu lemas di tanah. Saat belati naga cahaya ditekan, Tang Wulin terpaksa berlutut. Setelah sedikit tersandung, dia bisa berdiri kembali. Dia ingin memukul Xie, tetapi Xie tiba-tiba berputar dan sudah berada di belakangnya. Belati naga cahaya di bahunya terpelintir, menyebabkan ledakan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Secara khusus, tempat belati naga cahaya telah menikamnya memiliki energi yang menekan kekuatan jiwanya. Akui kekalahan. Suara Xie bangga setelah membalas kekalahannya melawan tinju Tang Wulin hari sebelumnya. Tang Wulin mengatupkan giginya. Hati keras kepalanya tidak mungkin membiarkan dia menyerah pada saat ini. Tepat pada saat itu, rasa sakit di pundaknya seolah-olah membakar seluruh tubuhnya. Gelombang panas yang membakar menyerbu, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dia ingin berbicara, tetapi ternyata dia tidak dapat berbicara sama sekali. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengaku kalah? Xie menekan belati di tangannya saat dia dengan keras mengatakan ini. Tidak, Tang Wulin menggeram dengan sedikit pemberontakan. Xie tertegun sejenak. Dia bertanya-tanya mengapa suara Tang Wulin begitu parau, bahkan ketika lukanya begitu dangkal. Tanpa sadar, bahkan dia ingin mencabut belati naga cahaya. Namun pada saat itu, situasi yang tidak terduga terjadi. Belati naga cahaya yang ditusuk ke bahunya mengeluarkan raungan naga yang menusuk telinga yang memenuhi seluruh tubuh Xie dengan jantung berdebar. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengerikan. Darah tiba-tiba berhenti mengalir dari lokasi di mana belati naga cahaya tertanam dan cahaya keemasan mulai keluar dari lukanya. Bermandikan cahaya keemasan itu, belati naga cahaya meluncur keluar dari lukanya. Menghadapi situasi yang tidak diketahui ini, pikiran pertama Xie adalah mundur. Namun, dia terkejut menemukan bahwa belati naga cahaya praktis menempel pada Tang Wulin, dan dia tidak bisa mengambil belati naga cahaya sama sekali. Tang Wulin mengeluarkan raungan yang mengejutkan saat cahaya keemasan keluar dari lukanya, mencabut belati naga cahaya. Saat Xie menyaksikan, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu ke arahnya, lalu dia merasa seolah-olah sedang terbang, seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta jiwa berkecepatan tinggi. Dia segera pingsan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bang! Xie menabrak pohon besar di kejauhan dan perlahan meluncur ke bawah batangnya. Tang Wulin setengah berlutut di tanah. Matanya semerah sebelumnya, sementara seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah logam yang dikalsinasi dalam tungku. Panas yang menyengat di dalam tubuhnya membuatnya gemetar tanpa henti. Namun, dia masih sadar sepenuhnya. Ketika dia memukul Xie beberapa saat yang lalu, dia telah menahan kekuatannya pada saat-saat terakhir, jika tidak, dia takut Xie akan mati. Dia menunduk dan terkejut melihat tangan kanannya tertutup sisik. Ini adalah sisik emas yang berbentuk seperti belah ketupat. Setiap skala menonjol keluar sedikit, memberikan tampilan yang tajam. Kukunya memiliki sisik tajam yang menyempit ke satu titik, mirip dengan cakar tajam. Ular rumput kecil, Gold Light, yang telah memutar lengannya juga melepaskan cahaya keemasan samar. Terlebih lagi,
Seluruh tubuhnya telah memanjang secara keseluruhan sementara kedua matanya yang kecil telah berubah menjadi merah, mirip dengan sepasang batu rubi yang berkelap-kelip. Apakah itu alasannya? Bukankah itu jiwa roh sampah? Apa penyebab semua ini? Petik 2. Tang Wulin dengan cepat melepas kemejanya dan tercengang ketika dia melihat bahwa perubahan itu tidak hanya di sekitar telapak tangannya. Sebaliknya, timbangan menutupi seluruh lengan kanannya. Mulai dari tempat belati naga cahaya menikamnya, sisik emas menyebar sampai ke telapak tangannya. Lengannya memiliki perasaan kekuatan yang tak terlukiskan di dalamnya. Tanpa sadar, dia tiba-tiba meninju dengan lengan kanannya. Ledakan. Ketika dia meninju udara dengan tangan kanannya, bola cahaya keemasan meluncur ke depan dan memberikan bentuk kepala naga yang tidak jelas saat bergerak 1 meter di depannya. Aura yang kuat dari pukulannya yang habis-habisan menegaskan kecurigaannya tentang efek yang akan ditimbulkannya pada tubuh manusia. Goldlight, apakah kekuatan ini karenamu? Tang Wulin bertanya pada si ular rumput kecil yang melingkari pergelangan tangannya, terkejut. Namun, tepat pada saat itu, tubuh ular rumput kecil yang membengkak mulai menyusut secara bertahap ke ukuran aslinya, sementara sisik emas di lengannya juga mulai menghilang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali normal. Satu-satunya yang tersisa adalah perasaan kelelahan. Penglihatan Tang Wulin memudar menjadi kegelapan, lalu dia kehilangan kesadaran. Dia belum mengenakan pakaiannya, jadi ketika urat emas muncul di tubuhnya sekali lagi, itu terlihat oleh siapapun untuk melihatnya. Secara khusus, garis-garis yang bersinar pada tulang belakangnya sangat cerah. Xie bangun dengan tersentak. Dia masih linglung, tetapi melihat perubahan samar dalam pemandangan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat pemandangan yang familiar. Saat dia melihat ke atas, dia melihat gerbang Akademi Issea. Langit sudah menjadi gelap, jadi kata-kata Akademi Issea yang menyala sangat jelas. Ulu-ulu, Xie ingin berbicara, tetapi dia menemukan bahwa semua suara yang dia buat benar-benar tidak bisa dimengerti. Alis Tang Wulin berkerut dan bertanya pada Xie, siapa yang dia bawa di punggungnya, apa katamu? Apa? Kata-kata Xie masih tidak jelas seperti sebelumnya. Ketika dia secara bertahap menjadi lebih berpikiran jernih, Xie menemukan bahwa dia digendong di punggung Tang Wulin. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, menemukan itu bengkak seperti roti. Seluruh wajahnya sudah mati rasa. Seperti gelombang pasang, dia perlahan mengingat kejadian sebelumnya. Pikiran Xie bergema dengan kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia dan Tang Wulin meninggalkan Issea Academy. Kami akan pergi ke Issea Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman, aku akan mencari seseorang untuk merawat lukamu. Petik 2. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan 24.000 koin hanya untuk pemukulan.